pada responsi kali ini kita akan ada materi yang akan dibawakan oleh Pak Dani Eka, kemudian ada Q&A, lalu ada pengisian absen dan dokumentasi. Oke, langsung saja akan kita langsung mulai pada responsi kali ini pada Pak Dani Eka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Adit. Ya, selamat sore semuanya. Baik, saya akan menjalankan responsi untuk scientific computing pada hari ini. Tapi karena ini namanya responsi, saya nggak pengen kayak kuliah biasa ya. Jadi nggak pengen selamanya menjelaskan, ya sudah. Tapi kalau kalian nanti ada yang mau ditanyakan, langsung saja bisa dipotong. Dan nanti kita bisa diskusi ya. Nah, di responsi ini mungkin saya lebih pengen kalian mengulang dengan menggunakan soal. Uh, di share screen-nya dibukakan. Nah, jadi nanti akan ada beberapa soal. Kalian akan mencoba untuk apa, menyelesaikannya, dan nanti baru akan saya bahas bersama bagaimana cara penyelesaiannya untuk particular soal-soal tersebut ya. Nah, UTS itu kan cuman sampai materi interpolasi. Jadi kita hanya akan membahas sampai di sana, tidak akan ke materi-materi yang lain. Tapi kalau misalnya, tapi di soal ini juga nggak semua dari setiap yang materi sampai interpolasi itu kita ulangi ya. Hanya beberapa yang saya lihat sebenarnya mungkin perlu penjelasan lebih dalam, karena kalau melihat dari tugas dan ya tugas-tugas yang sudah dijawabkan, kayaknya poin-poin ini masih cukup banyak yang cukup salah ya, atau masih banyak yang bingung untuk bagaimana cara menyelesaikan. Jadi kita coba lihat satu-satu. Nah, kita pertama mulai dengan sistem persamaan linear. Jadi saya punya tiga persamaan linear, dan tugas kita adalah mencari berapakah nilai X, Y, dan Z dari ketiga persamaan linear tersebut. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan menggunakan Gauss-Jordan elimination. Ini penting karena saya cek banyak yang masih belum paham Gauss-Jordan, dan masih banyak yang tidak sesuai dengan algoritma. Mungkin masih terpengaruh dengan kuliah aljabar linear dulu, terlihat sama, padahal algoritmanya ada perbedaan. Jadi, jangan menggunakan metode yang dipelajari di aljabar linear, apalagi operasi baris elementer ya, karena sekarang kita terkait dengan algoritma. Ingat bahwa kuliah kita tujuannya bukan hanya memahami bagaimana cara menyelesaikan secara logika matematikanya, tetapi juga bagaimana cara kita mengimplementasikan cara penyelesaian tersebut ke dalam program komputer. Yang berarti kita harus selalu memegang kepada algoritmanya. Dan kita harus memastikan bahwa kita menyelesaikan uh, persoalan ini sesuai dengan algoritma yang sudah ditentukan. Oke, nah kalian boleh mencoba mencoret-coret di tempat masing-masing untuk hal ini. Cobalah selesaikan dengan Gauss-Jordan elimination method. Nah, saya mungkin akan mengingatkan sedikit mengenai algoritmanya. Jadi kalau kita bicara mengenai Gauss-Jordan, intinya kan Gauss-Jordan itu kita ingin punya suatu, saya coba coret di sini. Tujuan kita itu dari suatu, sebentar. Oke, dari suatu sebentar ya, kenapa jadi. Jadi awalnya kita kan memiliki suatu augmented matrix seperti ini ya.
sorry, 31. Nah, kita punya yang augmented seperti ini. Tujuan kita kan sebenarnya ingin mengubah augmented matrix ini menjadi suatu bentuk yang lebih mudah, yaitu yang menggunakan identity matrix. Ini adalah intinya dari Gauss-Jordan. Sehingga dengan ini sebenarnya kita bisa langsung mendapatkan solusi dari persamaan sistem persamaan linear kita ada berada di kolom terakhir ini. C1 merupakan variabel nilai dari variabel pertama, C2 dari variabel kedua, C3 adalah variabel ketiga. Nah, ini adalah Gauss-Jordan intinya ya. Bagaimana kita melakukan pengubahan dari augmented matrix kita yang awal menjadi suatu matriks identitas seperti itu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan proses eliminasi. Karena kita akan mengeliminasi segitiga bawah dan segitiga atas dan membuat diagonalnya menjadi satu. Nah, itu yang penting kalian ingatkan terlebih dahulu di dalam metode Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan, bahwa kita harus berusaha melakukan eliminasi. Nah, Gauss-Jordan akan ada 2 kali eliminasi. Ingat, sekali lagi, 2 kali proses eliminasi. Eliminasi pertama kita sebut sebagai eliminasi forward atau forward elimination. Tujuannya adalah kita membentuk segitiga atas, matriks segitiga atas, di mana segitiga bawahnya semuanya sudah menjadi 0, dan sebagian dari diagonalnya sudah menjadi 1. Nah, kemudian proses eliminasi selanjutnya itu kita sebut sebagai back elimination. Tujuan dari back elimination adalah kita mengeliminasi sisa segitiga atas tadi menjadi semua dan membuat diagonal sisa yang belum terbagi itu menjadi 1. Nah, itu yang penting kalian ingat. Yang sering saya temukan adalah kalian menyatukan forward elimination dengan back elimination dalam satu langkah. Itu salah. Itu tidak boleh. Karena tidak bisa dilakukan secara coding ya. Codingnya nggak akan mungkin bisa melakukan forward elimination dilakukan barengan dengan back elimination. Karena kalau kita coding, kita akan tergantung pada looping. Nggak mungkin kita melakukan looping ke bawah terus tiba-tiba ke atas lagi dalam satu kali iterasi yang sama. Jadi kita akan selalu melakukan 2 kali eliminasi, forward elimination dan back elimination. Nah, ini adalah algoritma untuk forward elimination-nya yang sudah kalian pelajari di kelas ya. Jadi pada dasarnya adalah kita mengambil pertama kita akan mengambil garis pivot kita dimulai dari baris paling atas sampai satu baris sebelum terakhir. Nah, di setiap kali kita mengambil pivot, kita akan mengambil nilai elemen diagonal baris tersebut. Ya, baris pivotnya, elemen diagonalnya kita ambil, kita simpan. Kemudian, setiap angka di dalam baris tersebut, setiap elemen di dalam baris pivot tersebut, kita bagi dengan elemen diagonalnya. Jadi, elemen diagonalnya nanti akan menjadi 1. Sementara sisanya akan menjadi dibagi suatu rasio yang dibagi dengan elemen diagonalnya. Nah, itu yang perlu kalian lakukan pertama kali saat kita melakukan pivoting. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eliminasi baris setelah pivot kita. Ingat sekali lagi, setelah pivot kita. Jadi yang sebelum pivot jangan pernah digunakan. Makanya di sini kita akan melakukan iterasi dari J sama dengan I plus 1 sampai baris terakhir. Jadi nggak boleh lagi ke atasnya. Jadi kalau misalnya kita pivot sudah di baris 2, baris 1 jangan dieliminasi lagi di dalam forward elimination. Jadi itu yang sering salah saya lihat. Jadi kalau nanti jawaban kalian salah, maksudnya secara langkah salah, berarti ya salah. Karena kita fokus pada komputasi, bukan pada jawaban. Ya. Jadi kita akan melakukan eliminasi setiap baris
dengan cara kita men-set lambda. Harusnya lambda itu adalah elemen pertama yang belum nol di dalam baris tersebut dibagi dengan elemen diagonal dari baris pivot. Cuman karena sekarang elemen diagonal kita pasti berbentuk satu di pivot, jadi kita tinggal mengambil elemen di dalam baris yang mau kita eliminasi, itu yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya untuk setiap elemen di dalam baris yang kita eliminasi itu kita lakukan perhitungan ini. Jadi setiap elemennya dikurangi dengan lambda dikalikan dengan elemen di baris pivotnya pada kolom yang sama. Dan ini kita lakukan terus-menerus sampai akhirnya pivot kita sudah sampai di baris satu sebelum terakhir, dan semuanya juga sudah dieliminasi seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari proses, kalau kita pertama memiliki seperti ini, nah ini setelah forward elimination, kita akan memiliki bentuk yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Enggak aksennya ini satu-satu, ya aksen. Ini akan menjadi 0, sorry. Ini akan pasti menjadi 1. Ini juga akan menjadi 1. Di sini akan menjadi aksen bertiga. Kita punya aksen. Ini 0, ini 0. Ini masih dalam bentuk A33. Jadi masih dalam bentuk aslinya ya. Nah, seharusnya bentuk kita setelah melakukan forward elimination adalah bentuknya seperti ini. Masih belum ada, baris terakhir ini masih belum dibagi dengan 1. Nah, selanjutnya harusnya kita akan lakukan back elimination. Nah, back elimination sebenarnya prosesnya sama seperti forward elimination tadi. Hanya saja kita ubah urutannya. Kita akan mulai pivotnya dari bawah sampai ke atas. Jadi 1 sebelum di atas, atau baris kedua. Kemudian yang kita lakukan adalah kita eliminasi baris di atas pivot kita. Jadi bukan setelah, tapi di atas pivot kita. Jadi yang setelah di bawahnya itu tidak boleh dilakukan eliminasi. Sehingga nanti akan pasti setelah melakukan back elimination kita akan dapatkan bentuk seperti tadi. Nah, jadi akhirnya pasti seperti ini. Dan kita sudah dapatkan solusi kita duluan. Oke, jadi di sini kita tinggal, kalau kita mau melakukan back elimination, kita tinggal mengganti kondisinya. Ini bukan lagi I sama dengan 0, tapi dari I sama dengan row akhir, sampai bukan row sama dengan 1, tapi I sama dengan 1. Jadi baris dengan indeks 1. Karena kita mulai dari baris indeks 0. Nah, kemudian kalau yang K tidak perlu kita ganti, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri nggak ada bedanya. Kemudian yang harus kita ganti lagi adalah yang ini. Nah, yang ini bukan J sama dengan I plus 1, tetapi sama dengan I minus 1. Karena kita ingin sebelumnya sampai row ke 0. Pertama. Jadi kita akan mengubah di sini saja kalau kita mau melakukan back elimination. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Mbak, silakan Anda kerjakan terlebih dahulu ini berdasarkan tadi algoritma Gaussian elimination method. Kalau sudah, nanti kita bahas bersama.
Oke, saya akan berikan waktu sekitar, ya rasanya 15 menit cukup ya. Nanti kita bahas. Oke, silakan dikerjakan sendiri dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan.
Pak, mohon maaf, sepertinya belum di-unmute ya. Oh, sorry. Ya, sorry. Jadi gimana? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai paling tidak forward elimination-nya aja. Gimana bentuk dari forward elimination-nya? Kalau kalian mau sebenarnya boleh annotate ya. Coba annotate dari ini. Dibuka nggak sih anotasinya? Saya cek dulu. Sudah saya enable. Silakan coba. Dituliskan aja berapa hasilnya. Saya coba tunjukkan algoritmanya ya supaya lebih enak. Kemudian tadi sudah tercatat. Nah, untuk sistem persamaan linear sebenarnya kalian hanya perlu mengikuti algoritma yang ada. Algoritma sudah diberikan, step by step-nya seperti apa. Yang kalian perlu lakukan hanyalah mengikuti step by step tersebut. Oke? Karena step by step itu sudah dibuat supaya nanti lebih mudah untuk kita implementasikan ke pemrograman. Contoh algoritma ini. Ya, ada yang sudah dapat hasilnya berapa? Mohon maaf Pak, itu ada yang menjawab di kolom chat. Oh, sorry. Oke, Zurella, benar. Itu untuk looping pertama akan menjadi seperti itu, benar. Eh, Silakan. Kemudian berarti pivotnya diubah ke baris kedua. Nah, pivot baris kedua berarti nanti baris keduanya dibagi dengan 23/3 dan baris ketiganya nanti dieliminasi. Jadi bisa seperti itu. Saya akan tuliskan di sini ya. Saya akan tuliskan ini setelah iterasi pertama.
Oke, untuk I sama dengan 0 dan J sama dengan 1, hasilnya adalah seperti tadi ya. Ini 1, eh, ya. Kemudian minus sepertiga, 4 per 3 sama 2 per 3. Nah, sementara baris 2 akan menjadi 0. Ini tadi 23 per 3. Ini akan jadi 0 juga. Nah, kurang lebih ini jawabannya. Boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk itu. Nah, berarti kita lanjutkan. Sekarang untuk I sama dengan, eh, ini J sama dengan 1 dan 2 ya. Sekarang untuk I sama dengan 1, ya I sama dengan 1. Dengan kata lain, sekarang pivotnya ada di sini. Bagaimana kita melakukannya? Berarti semua baris ini, yang di baris 2 akan kita bagi dengan 23 per 3. Sehingga hasilnya kita akan dapatkan ini 1 minus sepertiga, 4 per 3 sama 2 per 3. Yang di sini jadi 0, ini jadi 1, itu jadi 65 per 23 ya. Dan yang ini jadi 8 per 23. Nah, baris bawahnya bagaimana? Kan harus kita eliminasi ya. Dengan mengalihkan 37 per 3 dikali dengan eh, elemen atasnya ya. Baris 2 kolom nanti dikurangi dengan. Nah, ini berapa? Harusnya bisa kita dapatkan. Mungkin akan lebih enak kalau dihitung dengan kalkulator kali ya. Kita akan ubah jadi bentuk desimal. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi tinggal sisa yang di bawahnya yang belum dieliminasi. Itu bentuknya adalah seperti ini ya. Ya, 7. Hmm.
Nah, baris yang ini pivotnya sudah dibagi dengan elemen diagonalnya, berarti tugas kalian adalah uh, mengeliminasi baris yang pivot. Ini harusnya setelah kita eliminasi akan menjadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, berapa dua angka yang ini? Berarti kan kita tinggal cari yang satu adalah minus 8,33 dikurangi dengan 12,33 dikalikan dengan minus 2,383. Jadi kita bisa hitung oke, kita akan dapatkan 26,57. Sementara satu lagi 53,3 dikurangi 12,33 dikali dengan 2,67. Kita akan dapatkan 20,38. Nah, ini adalah hasil dari iterasi kedua kita. Nah, karena iterasi kedua kita sudah sampai satu baris sebelum terakhir, berarti forward elimination kita sudah selesai sampai di sini. Yang harus kita lakukan adalah back elimination. Jadi kalian lihat bahwa baris satu pada saat pivot kedua itu tidak pernah kita sentuh sama sekali. Kita biarkan tetap pada bentuk aslinya, ya. Jadi tidak akan pernah berubah. Nah, itu yang penting. Jangan sampai kalian melakukan eliminasi baris yang pertama pada saat kalian mendapatkan pivot di baris kedua. Oke, sudah? Ada pertanyaan untuk yang forward elimination? Nah, kalau tidak ada, kita bisa coba lanjutkan ke back elimination. Ini. Nah, ini adalah matrik kita tadi ya. 1 minus 0,33, 1,33, 0,67, 0, 1, minus 2,83, 2,67, 0, 0, 26,57, 20,38. Dan ya sudah, kita akan mulai menjalankan ini lagi, terlebih dari urutan yang kebalik. Jadi kita akan mulai dari bawah. Baris yang pertama ini adalah sebagai pivot. Ingat bahwa baris pivot itu akan kita bagi dengan elemen diagonalnya, berarti kita bagi dengan 26,57, sehingga bentuk kita akan menjadi bentuknya seperti ini. 0, 1, 0,
Ini jadi 1. Ini jadi 20,38 dibagi dengan 26,57. Kita dapatkan 0,77. Nah, ini setelah kita bagi. Sehingga selanjutnya adalah kita lakukan pengurangan semua baris yang di atasnya. Jadi kita kurangi dulu yang ini. Berarti yang baris ini akan dikurangi dengan 2,67 dikalikan dengan A elemen baris 3. Ya, yang satu kolom. Yang di atas, sorry, bukan dengan A267, tapi minus. Saya salah, mohon. Nah, karena elemen diagonalnya ada di sini ya. Jadi ini adalah minus 2,83. Yang ini berarti 1,33 kalikan dengan elemen yang sama. Nah, silakan Anda bisa menghitung. Misalnya yang minus 2,83 ini pasti jadi 0. Sehingga yang ini tinggal 2,67. Jadi di situ 2,67 dikurangi dengan minus 2,83 dikali dengan A31 yang sesuai dengan kolomnya, yaitu 0,77. Dan ini bisa kalian hitung. 2,67 dikurangi minus 2,83 kali 77. Kita dapatkan 4,85. Nah, yang ini juga sama, kita kurangi. 1 dikurangi 2, dikurangi minus 2,83 dikalikan dengan 0. Karena dikalikan dengan 0, berarti tidak ada pengurangannya, dia akan tetap jadi 1. Yang ini juga sama. Makanya yang dua nilai ini tidak akan berubah. Ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 4,85. Berarti sudah selesai. Kita tinggal melakukan yang di sini. 1 dikurangi dengan 1,33 dikalikan dengan 0, tetap akan jadi menjadi 1. Pengurangannya tidak ada. Sekarang yang ini minus 0,33 dikurangi dengan 1,33 dikalikan dengan A3K-nya, yaitu 0. Berarti dia akan tetap menjadi 0,33. Jadi tidak akan berubah. Nah, yang ini akan berubah. Karena dia akan menjadi 1,33 dikurangi dengan 1,33 kalikan dengan 1. Jadi 0. Jadi ini sudah tereliminasi menjadi 0. Tinggal yang 0,67. 0,67 dikurangi 1,33 dikalikan dengan 0,77. Hasilnya adalah, kita hitung, dapatkan minus minus 0,35. Ya sudah, kalau demikian kita bisa mengubah semua elemen matrik kita, ini menjadi 0, ini jadi 0. Yang ini jadi 4,85, ini menjadi minus 0,35. Sudah selesai. Kita sudah melakukan eliminasi di default. Jadi kalian melihat bahwa kita mengeliminasi yang di atasnya, sehingga yang di kolom yang paling terakhir ini yang akan menjadi 0 terlebih dahulu. Sementara yang di kolom tengah-tengah ini masih belum 0 semuanya.
Ya, berarti selanjutnya kita akan pilih baris kedua ini sebagai pivot. Sama seperti tadi, bagi dengan elemen diagonalnya. Elemen diagonalnya 1, sehingga kalau kita bagi dengan 1 tidak ada yang berubah, dia akan tetap seperti ini. Tinggal kita mengeliminasi baris yang di atas. 1 dikurangi dengan ini ya. Jadi sekarang yang minus 0,33 ini adalah sebagai faktor eliminasinya. Jadi 1 dikurangi dengan minus 0,33 dikalikan dengan 0. Tidak ada perubahan karena dikalikan dengan 0 dia tetap 0. Sekarang yang ini minus 0,33 dikurangi minus 0,33 kali 1. Jadi positif kan? Sehingga ini akan menjadi 0. Jadi 0. 0 kalau kita lihat mau dikalikan dengan berapapun di sini juga 0. Jadi kita tidak akan ada perubahan dari angka yang 0. Sehingga yang tinggal menjadi adalah minus 0,35 ini. Jadi kalau kita bisa cek di sini minus 0,35 dikurangi dengan minus 0,33 dikali dengan elemen yang di atasnya 4,85. Ini akan sama dengan kita hitung ulang. 0,35 minus dikurangi dengan 0,33 kali 4,85. Ini kita dapatkan 1,25. Dan ya sudah, karena ini sudah selesai, kita sudah mendapatkan matrik kita. Jadi kalau saya hapus sebentar, saya tulis dulu semuanya di sini. Jadi jawaban kita akan bisa mendapatkan bentuk akhir kita adalah seperti ini: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,25, 4,85, dan 0,7. Ya sudah, berarti kita sudah dapatkan dari sini, kita bisa lihat bahwa X akan sama dengan 1. Y itu akan sama dengan 4,85, dan Z itu akan sama dengan 0,7. Dan kita sudah dapatkan hasil dari sistem persamaan linear kita. Oke, jadi itu caranya bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan Gauss-Jordan. Oke, ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sekali lagi tolong diperhatikan dengan baik untuk Gauss-Jordan-nya. Jangan sampai kalian menyatukan forward elimination dengan back elimination. Itu adalah dua proses yang terpisah, terlepas dari apapun yang kalian pelajari pada saat aljabar linear. Ya, aljabar linear itu disatukan, tetapi yang proses disatukan nggak akan bisa kita selesaikan di dalam komputasi. Oke? Nah, berarti kalau kita sudah selesai dengan sistem persamaan linear, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai regresi. Nah, sekarang saya punya data seperti ini. Ada 3 titik koordinat ya, yang saya ingin kita coba cari regresi linearnya dari data. Ingat, regresi linear merupakan suatu
regresi itu adalah suatu cara bagi kita untuk mendapatkan suatu persamaan garis yang bisa merepresentasikan kecenderungan data. Nah, dalam kasus ini, garis yang kita gunakan adalah garis lurus. Jadi persamaannya adalah persamaan garis lurus, karena kita menggunakan regresi linear. Oke? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kita harus ingat terlebih dahulu mengenai bagaimana kita bisa menyelesaikan regresi linear. Bentuk regresi persamaan linear itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Y kan sama dengan AX plus B, di mana X adalah data X kita dan Y adalah berapa nilainya. Nah, di sini berarti yang kita harus bisa selesaikan adalah berapakah koefisien A dan berapakah koefisien B. Kita harus bisa mendapatkan kedua hal tersebut. Nah, kedua koefisien tersebut bisa kita hitung dengan menggunakan dua persamaan ini. B itu adalah kita dapatkan dari hasil penjumlahan elemen yang di atas. Ini yang ada garis atas ini adalah nilai rata-rata dari seluruh X. Dan yang garis Y ini adalah nilai rata-rata dari seluruh Y. Nah, sebenarnya persamaannya sederhana. Kita tinggal melakukan perhitungan ini. Sum ini berarti untuk setiap titik X dan Y akan dilakukan proses seperti ini, kemudian dijumlahkan. Yang di bawahnya juga sama. Oke? Nah, ini akan lebih mudah bagi kalian kalau kalian membentuk suatu macam tabel ya. Tabel di mana kalian punya nilai X dan Y, kemudian kalian bisa hitung berapa rata-rata X, berapa rata-rata Y, kemudian kalian bisa menghitung ini di tabelnya. Tambahkan satu kolom di mana kalian menghitung X dikurangi dengan rata-rata dari X-nya. Nah, itu akan lebih mudah bagi kalian. Nanti rata-rata selisih tadi kita kalikan dengan Y, dikalikan dengan X, dan kita jumlahkan. Oke, dari sini kalian bisa mencoba untuk menghitung. Ini adalah data kita. Bisa dicoba dulu untuk menghitung regresi. Harusnya sekarang regresinya tidak terlalu susah ya. Kalian bisa menghitung dengan menggunakan itu. Jadi buatlah semacam tabel mungkin bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ada nilai X, nilai Y, kemudian di bawah ini kalian coba hitung X rata-ratanya berapa, kemudian yang ini Y rata-ratanya juga berapa. Di sini kalian bisa hitung X dikurangi X rata-rata, kemudian yang di sini Y dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Di bagian sini kalian bisa menjumlahkan nilainya. Nah, nanti akan jadi lebih mudah bagi kalian untuk bisa mendapatkan berapakah nilai B dan berapakah nilai A dari tabel seperti ini. Ya, buatlah tabel yang mudah seperti ini. Oke, saya berikan waktu terlebih dahulu. Silakan. Kalian bisa mengerjakannya. Atau masih cukup nggak ya waktunya? Oke, nggak cukup ya. Kalau saya menunggu, kita bisa selesaikan bersama. Jadi ini adalah tabel yang tadi saya gunakan. Sekarang kita akan coba hitung X rata-ratanya terlebih dahulu. Coba, kalau ngitung rata-rata kan harusnya semuanya sudah tahu ya, tidak perlu saya jelaskan. Oke, coba saya minta dari kalian berapakah nilai rata-rata dari X dan berapakah nilai rata-rata dari Y. Ayo, silakan hitung.
Rata-rata X 1, rata-rata Y 2. Benar. Jadi ini masih mudah ya. Ini adalah 1. Kenapa jadi ke sini? Ini 1, ini 2. Dah, selesai. Berarti sekarang kita akan mengisi yang di tabelnya, yang bagian sini. Sekarang X-nya 0, dikurangi dengan, ini rata-ratanya kok nggak kelihatan ya? Ini dikurangi rata-rata semua harusnya. Nah, berarti 0 dikurangi rata-rata dari X, nilainya berapa? Minus 1. Sekarang yang 1 akan menjadi 0. Yang ini akan menjadi 1. Sudah, selesai. Ya. Kemudian kita akan dapatkan ke tabel selanjutnya. Nilai yang dari tabel ini saya anggap ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nilai dari kolom 3 kita kalikan dengan X-nya terlebih dahulu. Berarti ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, dan ini akan menjadi 2. Oke. Dan kita cari jumlahnya berapa? Ya, ini mah mudah ya, 2. Nah, selanjutnya yang kolom terakhir. Uh, kolom terakhir ini nilai dari kolom 3 akan kita kalikan dengan Y. Berarti ini akan menjadi minus 1. Ini akan menjadi 0. Dan ini akan menjadi 2. Nah, kita hitung juga berapa jumlahnya. Ini akan menjadi 1. Nah, kembali lagi, berarti kita sudah bisa menghitung B. B itu tadi adalah yang penjumlahan dari Y dikalikan dengan X dikurangi dengan rata-ratanya. Bawahnya adalah X dikalikan dengan X dikurangi dengan X rata-rata. Nah, ini kita sudah bisa dapatkan kan? Semuanya sudah ada. Yang di atas adalah 1, bawahnya adalah 2. Sehingga kita akan bisa dapatkan B sama dengan setengah. Nah, sekarang kita akan mencari yang A-nya berapa. A-nya tadi kita dapat dari Y rata-rata dikurangi dengan B, ya, B dikalikan dengan rata-rata. Kita sudah dapat Y rata-rata adalah 2, B-nya tadi dapatnya setengah, kemudian X rata-rata adalah 1. Sehingga kita akan bisa dapatkan hasilnya adalah 1,5. Yang berarti persamaan kita kan akan mengikuti persamaan ini. Y sama dengan AX plus B. Yang berarti persamaan kita akan menjadi 1,5 X ditambah dengan setengah. Oke, dan sudah dapat. Sebentar, saya coba cek dulu apakah saya salah menuliskan rumusnya. Oke, saya agak kebalik ya. Ini itu saya kebalik dari sininya. Ini itu seharusnya B, ini itu harusnya A, yang ini harusnya B. Jadi ini dikalikan dengan A. Jadi persamaan kita harusnya adalah setengah X ditambah dengan 1,5. Jadi tolong mohon maaf ini saya ada salah rumus sedikit ya. Jadi bentuknya A ditambah BX
Jadi rumus kita sebenarnya A ditambah BX, ini saya kebalik. Ini harusnya dalam bentuk Y sama dengan, kalau dalam B seperti ini ya. Ini BX plus A. Jadi ini sebenarnya A-nya, ini B-nya. Atau kebalik, sorry. Jadi intinya yang ini, sorry. Jadi intinya persamaan ini adalah koefisien untuk variabel X, ini adalah koefisien yang berdiri sendiri. Oke? Jadi persamaan kita harusnya dalam bentuk AX plus B seperti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari uh, persamaan kita. Oke, ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan regresi. Jadi kalau regresi mudah ya, intinya akan lebih mudah bagi kalian kalau kalian menghitungnya dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi semuanya teratur, kalian dengan mudah bisa melihat data-datanya, sehingga tidak ada kesalahan. Oke, jadi ini adalah persamaan ini, yang setengah X plus 1/2, itu adalah persamaan yang menggambarkan uh, kecenderungan dari data kita 0, 1, 1, 3, dan nah, tentu saja kalau kalian masukkan X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, nggak ada yang hasilnya sama seperti ini. Kalau kita masukkan X sama dengan 0, hasilnya Y-nya 1/2, bukan 1. Jadi di atasnya. Kalau kita masukkan 1, hasilnya adalah 2, bukan 3. Dan kalau kita masukkan 2, hasilnya adalah 2/2, bukan 2. Oke? Nggak ada, Jason. Jadi kalau kita bicara mengenai regresi, regresi itu tidak akan mencari nilai X. Yang dicari adalah fungsinya. Yang dicari adalah persamaannya seperti apa. Kalau kita mau mencari suatu nilai X yang hilang di antara data, itu kita sebut sebagai interpolasi. Jadi kalau kita bicara regresi, maka hasilnya pasti suatu persamaan. Hanya saja persamaan itu bisa digunakan untuk memprediksi data yang di luar ini, karena dia akan menunjukkan tren datanya. Tren datanya apakah naik terus, turun terus, atau bagaimana. Ya. Jadi pasti hasilnya adalah bentuk persamaan seperti ini, bukan nilai X atau Y-nya. Jadi ya, pasti jawabannya Y sama dengan setengah X tambah 1/2. Bukan nilai tertentu. Kalau nilai tertentu, itu permasalahan dari interpolasi. Atau sebenarnya bisa aja sih persamaan ini kalian gunakan untuk memprediksi yang di luar data kita, untuk kira-kira kecenderungannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan regresi? Ada yang masih belum jelas? Kalau regresi saya rasa sebenarnya nggak terlalu banyak yang sulit ya. Rumusnya saja yang penting. Uh, Nanti kalau rumusnya sudah oke sih, ya sudah oke semua. Baik, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Nah, ini adalah problem terakhir kita. Permasalahan kita adalah interpolasi. Jadi kita akan coba melakukan interpolasi dari 4 data ini. Jadi saya punya 4 pasangan data, 01, 13, 22, dan 31. Sekarang yang kita tanyakan adalah berapakah nilai Y kalau X-nya 1/2. Lihat bahwa 1/2 itu tidak ada di dalam data kita. Adanya data kita adalah 0, 1, 2, dan 3 untuk X. Sementara X 1/2 tidak ada. Maka di sini kita harus melakukan interpolasi untuk bisa mendapatkan nilai X tersebut. Nah, di sini kalian diminta untuk menggunakan metode cubic spline untuk bisa mendapatkan berapakah X sama dengan 1/2, apa X 1/2. Oke. Nah, cubic spline kenapa saya pilih? Karena ini yang perlu kalian pahami lagi. Di antara 3 metode, metode cubic spline itu yang paling repot lah ya, istilahnya, untuk dihitung, karena dia akan apa,
menggunakan sistem persamaan linear untuk bisa menyelesaikan uh, ininya. Jadi ini pasti akan panjang untuk kita selesaikan. Nah, meskipun nanti mungkin yang ditanyakan ada di luar ini, makanya di respons ini kita akan coba mengunjungi kembali cubic spline interpolation. Cubic spline interpolation sendiri intinya gini ya, kalian harus membuat apa yang kita sebut sebagai knot gradient equation karena kita harus tahu berapakah gradien di setiap titik-titik data kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya nanti kita harus memiliki suatu data tambahan, yaitu K, yang menyatakan berapa gradien di setiap titik. Itu data penting untuk kita melakukan interpolasi di cubic spline. Nah, ingat bahwa di titik awal sama titik akhir, gradien itu pasti akan selalu bernilai 0. Jadi kita bisa isi nih, di sini 0, di sini 0. Tinggal berapakah gradien di titik X sama dengan 1 dan titik X sama dengan 2. Jadi di titik kedua dan titik ketiga itu berapa gradiennya. Nah, itu yang akan kita cari pertama. Nah, untuk mendapatkan gradien, kita harus menggunakan knot gradient equation. Nah, data kita, X-nya itu punya jarak yang sama. Jadi tidak berbeda-beda ya. Dari 0 ke 1 itu jaraknya 1, dari 1 ke 2 jaraknya 1, dari 2 ke 3 jaraknya 1. Kalau jaraknya sama semua ini, kita bisa menggunakan bentuk knot gradient equation yang seperti ini. Jadi setiap per 3 data, dari data awal kita akan bentuk menjadi suatu persamaan. Oke, 6 per H kuadrat dikalikan Y, I1 dan YI plus 1. Nah, nanti kita setelahnya, kita kalau ini pasti akan mendapatkan beberapa persamaan. Persamaan tersebut akan kita selesaikan dengan sistem persamaan linear. Dan kalau sudah, kita akan dapatkan knot dari setiap gradien dari setiap titiknya. Nah, kalau sudah, kita akan lakukan interpolasi dengan ini dari persamaan yang terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat, kita membutuhkan dua titik data ya. XI plus 1 sama XI. Nah, berarti kita harus mencari dulu mana dua titik data kita yang mengapit data yang mau kita cari. Jadi kalau kita sudah, nanti kita bisa dapatkan XI-nya, YI-nya, dan KI-nya. Jadi ada tiga data itu yang kita gunakan. Oke, kita akan coba hitung. Kita akan mulai dengan ini datanya saya bentuk ulang dalam bentuk tabel ke bawah. Oke, kalau sudah, kita sebenarnya gini. Jadi untuk pertama adalah mencari knot gradient equation-nya dulu. Nah, jadi kita akan membentuk jendela per 3 data. Ya, data yang di tengah ini kita anggap sebagai I, data yang di atasnya adalah I-1, data di bawahnya adalah I plus 1 untuk mempermudah. Dari 3 data ini, kita akan masukkan ke persamaan knot gradient equation yang di atas. Jadi K1 berarti, ya, kita akan tuliskan K0 ditambah dengan 4K1 ditambah dengan, ya, K2 sama dengan 6 per H kuadrat. H kuadrat kita adalah hanya 1, karena H itu adalah selisih antara nilai X. 1 kuadrat, kemudian dikalikan dengan Y0, dikurangi 2Y1, ditambah dengan Y2. Nah, ini yang kita gunakan. Sekarang kita masukkan nilainya. Ingat bahwa K0 itu sudah pasti 0 tadi ya, karena dia titik ujung, berarti kita tinggal punya 4K1 ditambah dengan K2. Ini 6, Y0 kita dapatkan 1, dikurangi 2, dikalikan dengan Y1 adalah 3, ditambah dengan Y2. Sehingga kita akan dapatkan 4K1 ditambah K2 sama dengan, ini sisanya adalah minus 18 ya kayaknya.
Bentar, kita pastikan. 6 kali 1 kurang 2 kali 3 tambah 2. Ya, minus 18. Nah, ini persamaan pertama. Sudah kita dapatkan. Kemudian, jendela ini kita turunkan satu langkah, sehingga kita punya jendelanya sekarang yang ini. Jadi per 3 data yang baru, kita akan tuliskan lagi node gradient equation kita. Kita mulai dari K1 ditambah dengan 4K2, tambah dengan K3, sama dengan 6 dibagi 1 kuadrat, Y1 dikurangi 2Y2, ditambah Y3. Nah, ini berarti K1 juga kita nggak tahu, masih K1 ditambah 4K2. Kemudian K3, tadi kita sudah tahu bahwa dia 0. Sisanya, ini 6. Y1 adalah 3, dikurangi 2, Y2 adalah 2, tambah Y3 adalah 1. Nah, persamaan kita akan menjadi K1 ditambah dengan 4K2 sama dengan ini 0 ya. 3 dikurangi 2 kali 2, 4, tambah 1, minus 1, 0, 0, ya, 0. Ya, ini kita dapatkan 0. Nah, sudah. Sekarang, ini kan sudah di bawah ya. Jadi kita sudah tidak bisa mundur lagi. Berarti sudah selesai, kita sudah mendapatkan dua node gradient equation, 4K1 plus 2. Saya coba catat dulu. 4K1 plus K2 sama dengan min 18. Dan K1 tambah 4K2 sama dengan 0. Jadi itu adalah node gradient equation kita. Sekarang kita harus mencari berapakah K1, berapakah K2. Ini kalau saya hilangkan, maka kita akan punya persamaan seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat adalah bentuk dari sistem persamaan linear. Bisa kita ubah menjadi bentuk augmented matrix kita, 41, 1, 4, ini minus 18, ini 0. Nah, selanjutnya gimana? Ya, silahkan aja kalian selesaikan uh, dengan metode apapun yang kalian bisa gunakan untuk sistem persamaan linear. Misal kita gunakan Gauss-Jordan yang tadi ya. Kalau Gauss-Jordan yang tadi, berarti yang satu adalah menjadi 1, 0,25 sama minus 4,5. Karena kita bagi dengan 4 ya. Ya benar. Nah, tinggal bagian bawahnya 1, 4, 0. Ini masih belum selesai. Berarti yang di bawah kita eliminasi dengan menggunakan 1. Ini menjadi ini kayaknya mungkin lebih mudah kalau kita gunakan Gauss elimination ya. Saya akan ganti menjadi Gauss elimination. Oke. Jadi kita tadi dapatnya 4, 1 minus 18, 1, 4, 0. Nah, kalau kita gunakan Gauss elimination, ini sebagai pivot, lambdanya adalah elemen di bawah elemen diagonal. Ya, seperti ini. Jadi 1 dibagi dengan 4. Nah, berarti yang di bawah akan menjadi
ini akan menjadi 0. Kemudian kita dapatkan yang 4 itu akan dikurangi dengan 1/4 dikalikan dengan 1. Sorry, kita tulis saja di sini ya. Jadi untuk yang 4 dikurangi dengan 1/4 dikali dengan 1. Jadi ini sama dengan 3,75 ya. Jadi saya tulis di sini 3,75. Kemudian nolnya kita dapatkan 0 dikurangi dengan 1/4 kali 8 minus 18. Ini akan sama dengan 4,5. Nah, kita udah dapatkan, sudah selesai. Untuk eliminasi kita lakukan substitusi, maka K2 akan sama dengan 4,5 dibagi dengan 3,75. Ini akan sama dengan 1,2. Nah, terus kita berarti substitusi yang ke atas, 4K1 ditambah dengan K2 sama dengan minus 18. K2 tadi kita sudah dapatkan 1,2 dibagi dengan minus 18, berarti 4K1 sama dengan minus 19,2. K1 berarti akan sama dengan 4,8. Nah, berarti kita sekarang sudah punya semua K yang kita butuhkan. Jadi kalau kita tambahkan di sini, K0 adalah 0, K1 adalah 4,8, minus ya, sorry. Ini minus 4,8. Kurang minusnya. Kemudian ininya adalah 1,2 dan ini 0. Oke. Jadi kita sudah bisa mendapatkan semua K kita. Yang saya hapus dulu hitungannya. Nah, dari sini kita kembali lagi. Yang ditanya adalah X 1,5. Jadi kita coba tuliskan di sini. Yang kita cari adalah X sama dengan 1,5. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mau melakukan interpolasi, kita harus tahu dulu dua titik data yang mengapit nilai yang mau kita cari. Sekarang X sama dengan 1,5 itu ada di antara data yang mana? Kita bisa dapatkan bahwa 1,5 itu ada di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Maka kita akan menggunakan dua titik ini sebagai data kita. Mulai dari data X, Y, dan juga gradiennya. Nah, kalau sudah kita akan masukkan ke persamaan yang tadi ada di sini. Kelihatan panjang ya. Kita akan coba tuliskan di sini. Jadi K1, KI itu adalah yang paling awal. Berarti tadi ada minus 4,8. Yang kita tuliskan. Minus 4,8. X adalah 1,5 yang mau kita cari. XI plus 1 berarti yang selanjutnya. Yaitu 2. Ini juga sama 1,5. Ini 2. Nah, kita sudah dapatkan nilainya. KI plus 1 kita lihat di sini adalah 1,2. X 1,5. XI adalah data yang awalnya, yaitu 1 ya.
Kita akan tuliskan 1 di sini. Kemudian ini juga sama 1,5. Ini 1. Nah, kemudian YI adalah Y yang pertama. Y yang pertama adalah 3. Kita akan tuliskan 3 di sini. X-nya adalah 1,5. XI plus 1 adalah 2. YI plus 1 adalah 2. Ini 1,5. Dan XI adalah 1. Nah, kita sudah bisa mendapatkan hal-hal seperti ini. Kita coba hitung lagi. Yang ini akan menjadi minus setengah. Ya, yang ini minus setengah pangkat 3 harusnya. Yang ini menjadi setengah. Ini juga akan menjadi setengah. Nah, yang ini akan menjadi minus setengah. Ini juga akan menjadi minus setengah. Ini akan menjadi setengah ya. Sudah. Kita hitung dulu, minus setengah pangkat 3 itu akan sama dengan 0,125. Berarti ini sudah menjadi 0,125. Jadi mungkin kita akan coba tulis ulang persamaan kita akan sama dengan minus 4,8 bagi dengan 6 dikali dengan 0,125 dikurangi dengan minus 0,5. Oke, terus ini Pak, akan itu ditambah. 0,125-nya minus gak, Pak? Oh ya, minus, sorry. Minus, benar. Minus, thank you. Kemudian yang ini 1,2 dibagi dengan 6 dikalikan dengan, ya ini baru 0,25 ya, 0,125 dikurangi dengan setengah. Nah, ini berarti sisanya saya taruh di bawah ya. Ini sorry, dikurangi 3 kali setengah adalah 1,5. Kita punya minus 1,5 dikurangi 2 dikali setengah. 1. Nah, ini adalah kita. Jadi harusnya kita bisa hitung. Kita coba hitung yang di suku pertama terlebih dahulu. Yaitu 4,8 dibagi dengan 6. 0,8 dikali dengan minus 0,125 dikurangi minus 0,5. Sebentar, saya coba. Oke, yang bagian sini ini kita punya 0,3. Ini 0,3, suku keduanya kita hitung. Ini suku keduanya kita dapatkan minus 0,075. Dan yang terakhir itu positif. Ini jadi minus 2,5 ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semua 0,3 dikurangi 0,075 ditambah 2,5. Maka ini hasilnya sama dengan 2,725. Nah,
Ini berarti kita sudah dapatkan hasil interpolasi kita. Jadi interpolasi kita untuk menggunakan cubic spline untuk X sama dengan 1,5 kita dapatkan adalah 2,725. Oke, dan kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Ini adalah jawaban. Nah, itu semua didapat dari ini tadi, bahwa kita yang penting adalah mencari dari node gradient equation. Ini berarti kita sudah dapatkan F dari 1,5 adalah 2,725. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah punya node gradientnya ini, maka kalian bisa melakukan interpolasi ke titik-titik manapun di antara 0 sampai 3. Misal saya mau tahu berapa F setengah, atau X sama dengan setengah itu Y-nya berapa. Ya, tinggal pakai dua titik yang mengapit setengah, yaitu titik X sama dengan 0 dan titik X sama dengan 1. Masukkan ke persamaan ini, kalian akan mendapatkan hasil. Oke, jadi itu cara kita bisa melakukan interpolasi dari cubic spline. Caranya memang panjang, ini makanya kita bahas lagi di sini. Karena cara cubic spline itu membutuhkan kita untuk melakukan operasi sistem persamaan linear sebagai bagian dari cara kita. Nah, tentu saja kalian bisa melatih kembali untuk yang dua metode yang lainnya, yaitu metode linear interpolation dan juga Newton-Raphson. Silakan bisa dipelajari sendiri. Tapi intinya gitu ya. Jangan lupa juga cubic spline itu kita harus tahu dua titik yang mengapit data kita itu yang mana. Karena untuk melakukan interpolasi kita membutuhkan data dari dua titik tersebut. Nilai X, nilai Y, dan juga gradiennya dari kedua titik tersebut berapa. Jadi mungkin kalau di cubic spline sebenarnya proses yang rada panjang adalah mendapatkan gradien dari setiap titik yang ada di titik data kita. Oke? Ada pertanyaan sampai sini untuk node gradient? Untuk cubic spline? Itu nanti tunggu di UTS, Jess ya. Biasanya pasti ditentukan metodenya apa, karena kalau tidak nanti jawabannya terlalu beragam dan tidak bisa diselesaikan di dalam kelas. Ya. Intinya kalau di respons ini saya ingin mengulang kembali titik-titik yang saya rasa kalian masih perlu dijelaskan lagi. Apakah UTS nanti soalnya sama? Ya, belum tentu. Belum tentu metode atau soalnya sama. Yang jelas soalnya nggak akan sama ya. Metodenya juga nggak akan sama. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Ini adalah metode-metode atau materi-materi yang diujikan dari sistem persamaan linear ke regresi, ke interpolasi, ya nggak akan jauh-jauh dari itu, karena cuma itulah materi yang diujikan di UTS. Oke? Baik, ada pertanyaan lagi? Untuk ini kita lihat kembali ke itu deh, LO kalian di Binus Maya. Coba kalian bisa buka Binus Maya. Di Binus Maya itu kan ada bagian silabus ya. Di silabus itu sebenarnya ada apa? Ada sebentar. Mungkin saya bisa menunjukkan Binus Mayanya sebentar. Oke, bagaimana dari teman-teman ada yang masih ingin tanyakan lagi? Sebentar, saya pengen menunjukkan silabusnya kita. Hmm. Ini dari sini nih. Kalau kalian ke Binus Maya ke bagian silabus, itu kan ada mengenai evaluasi. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa melihat matriks sum itu yang diuji LO berapa. Oh, di sini LO1 dan LO2. LO1, LO2 apa? Bisa lihat di sini.
Ini adalah LO1, LO2. Nah, dari sini harusnya kalian bisa melihat kode Python bakal masuk atau enggak. Ya, apalagi ini sebenarnya kuliah bukan seperti yang tadi saya katakan ya, bukan hanya paham matematikanya, tetapi cara kita mengubah algoritma matematika itu menjadi kode. Jadi harusnya ya kode itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengetahuan kita dan pasti akan dilihat pemahaman kalian terhadap kode benar atau enggak ya. Jadi kalau ngelihat dari sini pasti adalah kodenya. Karena ini kan kalian harus diuji yang LO1. Kata-katanya jelas menggunakan Python. Jadi mau nggak mau pasti kode pasti akan di. Ya intinya apa yang ditanyakan pasti sudah kalian pelajari lah di dalam kelas. Tinggal mungkin kalian sedikit berimajinasi sebenarnya suatu persoalan itu sebenarnya soal apa? Apakah perlu uh, cara khusus terlebih dahulu untuk bisa diubah menjadi dalam bentuk yang kalian pahami atau bagaimana? Itu nanti yang mungkin diujikan di dalam tes. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, intinya jangan takut lah. Toh kalian sudah punya alat bantu berupa catatan A4 dan juga kalkulator ya. Itu akan sangat membantu kalian mempercepat perhitungan. Dan rumus nggak perlu kalian hafalkan, yang penting adalah kalian paham menggunakan rumus. Detail dari rumus bisa kalian tuliskan di dalam catatan A4. Oke? Jadi sisanya mah nggak terlalu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sebenarnya dari saya ya cuman itu aja sih. Oke, gimana dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup?